Sangat lah ya. Yuta. Ah, itu juga? Ya. Oh, University Tunku Abdul Rahman. Ini college ya, salah satu college dekat Malaysia, dan kebetulan di video kali ini juga Bayangin kamu kuliah di kampus nomor 58 terbaik di dunia. Hai guys, sekarang kita lagi di City Malaya. Kita mau ngeliat Ranking kampus Malaysia naik terus karena tingkat penyerapan lulusannya di dunia kerja mencapai angka 97%. Kalau kuliah di Indonesia, Malaysia, jurusan arsitektur, architecture. biaya kuliah semester 1 Nadiem Makarim. Kalau dekat Indonesia, nama dia ni bukan calang-calang orang tau. Dia merupakan pengasas Gojek, aplikasi yang lebih kurang sama macam Grab dekat Malaysia. Dan ramai yang anggap dia ni sebagai ikon teknologi Indonesia. Lepas tu kan guys, sorry as DJ. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke, nah ketepatan Sari ini tengah jumpa university. Di sini bukan university ya, ini college ya, salah satu college dekat Malaysia. Dan kebetulan di video kali ini juga Sari mau reactionkan tentang university terbaik di Malaysia. Nah, ramai juga orang-orang saya tengok Indonesia di sana lebih memilih belajar melanjutkan studinya di Malaysia ini. Kira-kira kenapa alasannya? Padahal di Indonesia pun banyak juga ya universitas di sana, tapi mereka banyak yang pintar-pintar itu mereka mau datang ke Malaysia ini untuk sambung belajarnya. Oke, nanti Sari akan tengok bagi tunjuk juga situasi sedikit ya. Nah macam mana college di Malaysia ini. So, University bus. University nih Bi, bukan college. University lah. Yuta. Utar. Oh, ini banyaknya busnya. Ini penampakan dari depannya. Logo. Oke. Yuta. Ah, itu juga? Ya. Oh, University Tunku Abdul Rahman. Sari kesini tuh ada urusan, sebabkan Sari secakapkan saya pun masih sakit lagi, so kena buat beberapa treatment di sekitaran sini. Jadi kebetulan ya kita akan reactionkan juga ya sebagai tambah-tambah informasi. Kan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Doakan juga Sari cepat sembuh melalui treatment-treatment ini nanti. Oke, so langsung saja kita tonton ke videonya. Apa ranking kampus Malaysia naik terus karena tingkat penyerapan lulusannya di dunia kerja mencapai angka 97%. Artinya, lulusan Malaysia berada di top 40 terbaik dunia. Lulusannya bukan cuma pintar, tapi juga disukain sama industri. Komunitas internasional studentnya yang datang dari berbagai negara. Kurang lebih 80 negara yang mengantar siswanya ke kampus Malaysia. Artinya, kamu yang dari Indonesia nih punya pertemanan aset yang luar biasa. Dan network ini bisa membawa kamu jauh ke kesempatan berikutnya. Istimewanya, kurikulum di kampus Malaysia adalah yang paling baru. Jurusan-jurusannya sangat spesifik. Kayak jurusan data science, AI, biotechnology, microbiology, molecular genetic, semuanya ada. Jadi kamu bisa jadi alumni dengan ilmu belum banyak yang punya. Jadi kamu bisa punya ijazah S1 yang gak pasaran. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur IT di Kuala Lumpur gajinya lebih besar daripada di Tokyo. Kenapa kita bahkan gak disebut? Kita punya terlalu banyak universitas yang lemah dan gelar yang terlalu umum.
kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap ngasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. Malaysia lihat masalah yang sama, mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan gak ada. Kita ngomong besar soal baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan, sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Lulusan vokasi mereka, 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Oke, nah tadi itu katanya kan 99% yang lulusan university di Malaysia ini ada kerja, ada peluang pekerjaan gitu ya. Tapi memang betul ya, ini rata-rata kawan saya ya. Saya ada tengok juga kawan saya yang university yang bagus-bagus di sana sampai UGM ya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran ya, Unpad, Universitas Indonesia pun mereka sangat merisaukan tentang pekerja ya, pekerjaan mereka setelah mereka itu kuliah. Universitas Sumatera Utara pun juga ya, mereka itu sekolah lepas tuh masih mencari. Kalau di Malaysia ini tadi dikatakannya kalau lulusan daripada sesuatu university apalagi yang memang dah top ya, mereka yang dicari-cari oleh perusahaan. Itu yang bagusnya. Dan akreditasi universitas di Malaysia ini memang diakui dunia ya. Jadi keluar saja ya mereka itu banyak peluang yang mereka boleh dapat di dunia pekerjaan. Nah, itulah kenapa ramai orang Indonesia saya tengok yang punya uang lebih lah ya. Karena kalau datang ke sini mereka itu ya kebanyakan juga yang pergi ke swasta. Tapi walaupun bayar ya cukup lumayan, tapi mereka rasa berbaloi lah kan. Di sini dapat ilmu yang sangat bagus. Oke teman-teman, begitu. Kita tonton lagi ya. Kalau kuliah di Indonesia, Malaysia. jurusan arsitektur, Architecture. biaya kuliah semester 1 44.350.000 Di 7.500 ringgit or like 33 jutaan sih. kalau biaya praktikum 6 juta, Nggak ada. biaya sumbangan pengembangan pendidikan 26 juta, Damn. Nggak ada juga sih. kalau biaya penyelenggaraan pendidikan 16.850.000. Tetap nggak ada. bahasa pengantar kuliahnya apa Bahasa Indonesia, Use English. durasinya 4 tahun, 3 tahun dong. kalau skripsi ada. Nggak ada skripsi. Tapi final year project. Seterusnya, dua Universiti Awam Negara, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama Malaysia apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, USM melonjak ke kedudukan kelima dunia manakala UKM berada di tangga ketujuh. Kedudukan itu adalah daripada lebih 1,600 universiti yang dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDGs Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Beliau berkata USM turut mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 perkongsian demi matlamat sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. Ujarnya pencapaian ini membuktikan bahawa Universiti-Universiti Malaysia bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik dan penyelidikan, malah memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat serta agenda kemampanan dunia. 5 universiti top ranking dekat Malaysia. Hari ni jom kita tengok universiti manakah yang paling top dekat Malaysia. Kalau korang alumni universiti ini, komen dekat bawah. Jom kita pergi ke tempat kelima universiti
yang terbaik dekat Malaysia. Di tempat yang kelima adalah Universiti Teknologi Malaysia yang berada di Skudai, Johor. Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM punya ranking global dunia yang berada di tempat 181 dan di tempat yang kelima di Malaysia. Di tempat yang keempat, universiti paling top di Malaysia adalah Universiti Putra Malaysia yang berada di Serdang, Selangor. Universiti Putra Malaysia ataupun UPM berada di top global ranking di kedudukan yang ke-148. Di tempat yang ketiga, universiti terbaik di Malaysia adalah Universiti Sains Malaysia yang berada di Gelugur, Pulau Pinang. USM berada di ranking top global sedunia di tempat yang ke-146. Di tempat yang kedua, universiti yang terbaik di Malaysia adalah Universiti Kebangsaan Malaysia yang berada di Bangi, Selangor. Top ranking universiti ini adalah di tempat kedudukan 138 sedunia. Okey, kita dah sampai ke tempat pertama universiti terbaik di Malaysia. Universiti ini adalah Universiti Malaya yang berada di ranking sedunia di tempat yang ke-60. Universiti Malaya yang berada di Kuala Lumpur merupakan universiti yang paling lama di Malaysia. Kalau korang suka video ini, jangan lupa support saya dengan tekan butang follow dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya. Bayangin kamu kuliah di kampus nomor 58 terbaik di dunia. Hai guys, sekarang kita lagi di Universiti Malaya. Kita mau ngeliat gimana sih keseharian mahasiswa UF dan apakah kita akan ketemu orang Indonesia juga? Mari ikut aku. Kalau di Malaysia, UM ini menduduki peringkat pertama universitas terbaik se-Malaysia. Kampusnya sendiri luas banget, sekitar 370-an hektar yang terletak di Bangsar, Kuala Lumpur. Fasilitasnya jangan ditanya lagi. UM terkenal dengan program ekokampusnya karena memiliki kawasan hutan tropis yang bisa mengurangi sampai 700 ton emisi karbon tiap tahunnya. BTW, kalau kamu pengen ngerasain vibes kuliah di kampus top kayak gini, aku ada kabar seru. Kita lagi buka EduTrip ke berbagai kampus terbaik di Malaysia, termasuk UM. Jadi nanti kalau kamu mau masuk kampusnya, ngobrol sama mahasiswa di sini, bahkan dapat insight langsung soal peluang kuliah di luar negeri. Di sini terdapat lebih dari 3.000 mahasiswa internasional dari 80 negara di dunia. Jurusannya pun juga lengkap banget. Ada teknik, bisnis, hukum, sampai kedokteran. Gimana? Seru banget kan lihat suasana kampusnya? Kamu bisa juga loh kalau mau jalan-jalan edukatif kayak gini, keliling ke kampus terbaik kayak UM, UTM, IAUM, dan UTM. Tanya-tanya langsung ke mahasiswa Indonesia yang ada di kampusnya tentang sistem kuliah, beasiswa, sampai kehidupan sehari-hari mereka. Yuk, langsung buruan kontak tim admin kami ya. Nah, kita tengok tadi ya, ini adalah antara universitas terbaik di Malaysia dan juga ada yang di dunia ya. Nah, itulah yang sangat mungkin orang tengok ya, orang-orang Indonesia, kenapa mereka memilih ke sini. Dan yang tadinya buat saya terkejut pun harga biayanya itu, kenapa ya lebih mahal pula yang di Indonesia? Biaya-biayanya per semester lah, pendaftaran lah, dan uang lain-lainnya itu bahkan tadi di University Malaysia pun tak sebanyak itu. Dengan kualitas dan akreditasi yang dah internasional ya. Nah gitu. Oke teman-teman, itulah yang membuat salah satu percayalah tingkat orang-orang pintar yang di Indonesia sana, mereka pilihlah pergi ke Malaysia saja untuk sambung belajarnya. Nah, terbaik. Oke, nah di sini ada lagi satu kasus yang mana dan baru-baru ini ada juga ya berita viral sampai ke Malaysia dan dibahas dengan orang Malaysia juga. Ini bekas Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, dia itu ada konflik lah ya dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun ya. Oke, bagaimana kira-kira beritanya? Ya, langsung saja kita dengarkan daripada bahasan orang Malaysia langsung. Sujum, langsung saja. Jangan naik bang. Levi, duduk. Vi, kamera Vi. Di putusan ini sudah lengkap, aku sudah buat rangkum semuanya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Bekas Menteri Pendidikan Indonesia dan pengasas bersama Gojek iaitu Nadiem Makarim akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Ini lepas mahkamah mendapati yang dia bersalah menyalahgunakan kuasa dalam projek perolehan lebih 1 juta komputer riba Chromebook
untuk sekolah dekat Indonesia dan kawasan luar bandar antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Mahkamah memutuskan yang projek itu telah menyebabkan kerugian negara Indonesia sekitar 87 juta US dollar selain mengarahkan Nadiem bayar denda 1 bilion rupiah dan pampasan 809 bilion rupiah. Dan kita kena ingat sebelum ni pendakwa raya pun sebenarnya minta hukuman yang lebih berat iaitu selama 18 tahun penjara dan pampasan keseluruhan 5.6 trilion rupiah. Akan tetapi nampaknya mahkamah telah menjatuhkan hukuman yang lebih rendah lah. Kes ni sebenarnya mendapat perhatian dunia sebab Nadiem ni bukan sahaja bekas menteri akan tetapi dia juga merupakan usahawan teknologi yang paling terkenal dekat Indonesia yang sebenarnya telah pun mengasaskan Gojek pada tahun 2010 sebelum menyertai Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Kalau ikutkan penghakiman mahkamah, pemilihan Chromebook tu pada masa tu dianggap tak sesuai dengan keadaan infra internet dekat banyak kawasan pedalaman Indonesia. Mahkamah pun sebut juga bahawa Google dapat manfaat daripada keputusan tu sebab syarikat tu merupakan pelabur dalam syarikat induk Gojek pada masa itulah. Akan tetapi Google telah nafikan sebarang salah laku ataupun penglibatan dalam kes tu. Nadiem Makarim divonis pidana penjara 10 tahun dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Dan dia juga diwajibkan bayar uang pengganti 809 miliar, yang mana kalau tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya bakal disita jaksa atau dilelang. Dan kalau hartanya nggak mencukupi, bakal diganti lagi dengan pidana penjara 5 tahun. Yang artinya, pidana penjaranya bisa jadi total 15 tahun. Bukan hanya itu, ada momen hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang begitu vonis dibacakan. Bahkan Nadiem tidak dikasih kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan sikapnya loh. Sampai pengacaranya itu protes dengan nada keras. Lu kenapa mesti buru-buru? Yang mulia, takut ya? Wah, gawat ini, tutur pengacara. Padahal vonis ini sebenarnya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang minta 18 tahun penjara plus uang pengganti 5,67 triliun. Dan menariknya, ada satu hakim yang berbeda pendapat dan menilai Nadiem Makarim seharusnya bebas dari seluruh dakwaan. Namun Nadiem tetap menolak vonis ini dan langsung mengajukan banding sambil katakan bahwa keempat hakim yang memvonisnya bersalah itu tidak berani menatap matanya secara langsung. Nadiem Makarim, kalau dekat Indonesia, nama dia ni bukan calang-calang orang tau. Dia merupakan pengasas Gojek, aplikasi yang lebih kurang sama macam Grab dekat Malaysia. Dan ramai yang anggap dia ni sebagai ikon teknologi Indonesia. Lepas tu kan guys, dia tinggalkan syarikat yang dia dibina sendiri dan masuk ke kerajaan, masuk dalam politik dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2019. Dan masa awal-awal tu memang ramai gila yang puji. Yalah, dia orang cakap dia ni generasi baru pemimpin. Dan bayangkanlah orang korporat masuk kerajaan nak ubah sistem pendidikan. Betul-betul cerita dia yang kita dengar dekat Indonesia berubah 180 darjah. Mahkamah Rasuah Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Nadiem. Selain itu, dia juga didenda 1 bilion rupiah dan diarahkan bayar semula kira-kira 809 bilion rupiah. Kalau gagal bayar, hukuman penjara dia boleh bertambah lagi. Semua ni start masa pandemik COVID-19. Sekolah masa tu ditutup dan pelajar kena belajar dari rumah. Kerajaan Indonesia masa itu lancarkan projek besar-besaran beli lebih 1 juta laptop Chromebook untuk kegunaan sekolah dan juga pelajar masa tu. Atas kertas kan guys, memang nampak macam idea yang sangat baik lah, macam nak percepatkan pembelajaran digital. Tapi pendakwa raya kata keputusan pilih Chromebook tu bukan sekadar keputusan yang biasa. Dia orang ni dakwa yang ni ada mempunyai konflik kepentingan lah, sebab masa tu Google merupakan pelabur dalam syarikat yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Gojek, iaitu syarikat yang diasaskan oleh Nadiem sebelum ni. So dia orang juga dakwa yang projek tu menyebabkan kerugian yang besar kepada kerajaan. Nak faham kat sini kerugian yang macam mana? Sebenarnya laptop tu bukan diberi kepada pelajar untuk dibawa balik seorang satu, tapi dibeli oleh Kementerian Pendidikan dan juga diagihkan kepada sekolah-sekolah lah. So masa pandemik, mula-mula laptop tu digunakan untuk jas sokong pengajaran dan juga pembelajaran jarak jauh, iaitu PDPR. Contohnya macam guru sediakan bahan, kelas dalam talian dan juga kegunaan sekolah untuk uruskan pembelajaran. So lepas sekolah buka semula, Chromebook tu sepatutnya terus digunakan dekat makmal komputer ataupun bilik darjah sebagai sebahagian daripada program pendigitalan sekolah. So isu yang dibangkitkan oleh pendakwa ialah kalau tujuan dia ni nak bantu pembelajaran digital, kenapa beli Chromebook sedangkan banyak sekolah terutamanya dekat kawasan-kawasan pedalaman katakan ada masalah internet yang sangat-sangat slow. So bila internet tak cukup, fungsi Chromebook ni dikatakan tak dapatlah dimanfaatkan sepenuhnya. Selain tu, satu lagi isu yang dibangkitkan ialah pendakwa raya dakwa yang Kementerian Pendidikan abaikan kajian yang sebelum ini diorang buat yang mengatakan Chromebook kurang sesuai untuk banyak kawasan dekat Indonesia, terutamanya dekat kawasan pedalaman dan juga terpencil. Even dikatakan ada amaran dah diberikan tapi pembelian terus dilakukan. Nadiem pula
nafikan dakwaan tu. Menurut Nadiem ni, lebih 97% Chromebook telah berjaya diagihkan kepada kira-kira 77,000 sekolah dan projek tu bantu memastikan pembelajaran dapat diteruskan masa pandemik. Mahkamah pula berpendapat Nadiem ni dikatakan telah menyalahgunakan kuasa dia ni sebagai menteri. Oke teman-teman, nah itu tadi beritanya ya. Inilah sangat menakutkan kalau di Indonesia ini ya. Rasuah, korupsi, terkadang bukan kita yang buat, tapi kita dituduh. Itu pun jangan main-main juga ya. Kita hanya ikut-ikutan saja, tapi ada orang yang di belakang mau kita jatuh, ya jadi kita yang terkena sasarannya. Sangat menakutkan ya dunia politik saat ini. Kita tak berbuat, boleh kita yang kena. Kita cuma mungkin buat sedikit saja, tapi tuduhan itu semuanya tertuduh kepada kita. Nah, itu yang mengerikan ya. Nah, tadi itu juga bekas Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem ini dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan didenda lagi tadi. Banyak ramai yang menangis ya, karena ini adalah macam anak muda ya, bukan masih muda lah, generasi muda juga mau naik kan. Bapak itu banyak buat program-program yang sudah nyata juga, ada juga Gojek ya, ada juga katanya macam-macam lah ya. Tapi ya akhirnya macam ini jadi ditakutkan generasi-generasi muda di Indonesia yang akan datang ke depannya, jadi takut untuk memimpin ya, jadi takut untuk bersuara, jadi takutlah untuk masuk ke dunia politik. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, so ya sudah dijatuhkan hukuman, tak tahu kita ada banding atau tak nanti, kita tengok saja lah ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Kalau kalian ada tanggapan, pendapat lain, boleh berikan sharing di ruang komen di bawah. So, see you on my next video with me, Sari Ting Ting.